Oke, halo semuanya. Halo Kak. Halo, selamat datang ya di sesi pelatihan Managing Jealousy and Building Trust hari ini. Makasih udah hadir, udah ngeluangin waktu untuk belajar mengenai diri kalian lebih dalam. Hari ini topik yang akan kita bahas itu adalah tentang building trust atau membangun kepercayaan, mengelola rasa cemburu. Ini pastinya yang kalian ada di sini yang pasti pernah berhubungan atau sedang berhubungan ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk nih ya tentang mengelola rasa cemburu, kita harus tahu dulu nih cemburu tuh apa sih, ya kan? Nah, cemburu tuh adalah emosi yang sangat manusiawi banget teman-teman. Namun kalau misalnya nggak dikelola dengan baik, dia tuh bisa menjadi sumber konflik, kecemasan, dan rusaknya kepercayaan. Mungkin teman-teman di sini juga udah ada beberapa pengalaman pribadi, ya. Dan dengan dalam pelatihan ini nih, kita akan bersama-sama mengeksplorasi kenapa sih rasa cemburu itu muncul, bagaimana sih trauma itu mempengaruhi hubungan, gimana sih cara ngelola pikiran negatif yang ada di pikiran kita, dan gimana sih cara kita membangun kepercayaan melalui batasan-batasan yang sehat dalam hubungan, dan gimana sih nanti bakal ada game buat kita refleksi itu tuh buat uh, game itu tuh bisa ngebantu kita buat melihat kita tuh lebih jujur gitu. Kita harus mulai dari diri kita dulu. Oke. Oke, selanjutnya tujuan dari pelatihan ini itu adalah yang pertama itu adalah menjelaskan akar emosional dari rasa cemburu teman-teman nih nanti. Kita akan memperdalam, kita akan mengenali apa sih akar dari rasa cemburu teman-teman yang teman-teman alamin atau rasain gitu. Yang kedua, tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi pola pikir yang memicu kecurigaan dan overthinking. Dan di sini kita tuh nanti kita akan mengidentifikasi nih apa sih pemikiran apa sih yang bikin kita tuh jadi cemburu banget gitu. Terus selanjutnya kita tuh akan menenangkan diri saat cemburu melalui teknik pengelolaan emosi. Jadi kalau misalnya rasa cemburu itu kan tadi manusiawi ya tadi yang udah dijelasin juga. Nah, nggak mungkin dong kita nggak bisa ngerasain cemburu, kita kan manusia gitu kan. Nah, di sini tuh kita tuh juga belajar gimana sih saat cemburu itu muncul, kita tuh akan menggunakan teknik-teknik untuk mengelola rasa cemburu tersebut agar tersalurkan dengan baik dan positif gitu. Selanjutnya, tujuannya itu adalah untuk berkomunikasi secara jujur, secara sopan, dan juga tidak menyerang pihak manapun. Selanjutnya itu adalah membangun batasan yang sehat yang meningkatkan rasa aman, membuat rencana aksi nyata yang bisa diterapkan dalam hubungan. Buat nanti kita bakal pelatihan-pelatihan ini bisa diterapkan langsung ke hubungan teman-teman langsung ya. Nah, cemburu itu tuh kan nggak langsung muncul gitu aja ya. Biasanya itu ada respon terhadap beberapa hal nih. Contohnya, misalnya ketakutan ditinggalin atau diabaikan. Biasanya mungkin teman-teman nih takut misalnya udah ada pengalaman gak enak ditinggalin atau diabaikan sama pasangan teman-teman. Jadi tuh cemburu jadi berlebihan dan jadi nggak normal karena teman-teman udah ada pengalaman yang gak enak yaitu ditinggalin gitu, atau mungkin bahkan nggak perlu ditinggalin, teman-teman sekedar dicuekin pun itu kan udah nggak enak ya. Selanjutnya itu cemburu tuh bisa juga karena pengalaman disakiti di masa lalu teman-teman, atau mungkin bukan pengalaman pribadi teman-teman langsung, mungkin teman-teman nggak perlu ngerasain rasa disakiti ini, cuman karena teman-teman udah punya teman, udah dengar cerita teman-teman yang teman kalian disakitin gitu, jadi kalian juga udah ada rasa ketakutan gitu. Terus faktor utama juga adalah kurang rasa aman dalam diri, mungkin teman-teman kurang percaya sama pasangan teman-teman gitu, jadi itu adalah faktor lumayan faktor yang paling kuat ya untuk penyebab kita cemburu gitu. Terus selanjutnya tuh kurangnya komunikasi yang jelas, ini tuh udah pasti kan, kok sedangkan tuh komunikasi itu adalah kunci ya, komunikasi itu adalah kunci dalam kesuksesan hubungan gitu. Kalau misalnya komunikasi nggak jelas itu udah rentan banget terjadi, itu adalah kebutuhan akan kepastian. Kadang teman-teman cuman butuh kepastian kan, kayak misalnya cemburunya mungkin nggak secemburu itu, cuman kayak pengen butuh kepastian aja. Terus terakhir juga ada perbandingan sosial, jadi kadang kadang suka ngebandingin hubungan teman-teman dengan hubungan yang lain gitu. Dan itu tuh lumayan jadi sering penyebab kasus-kasus cemburu sih, kayak ngebandingin misal ngebandingin dari di TikTok tuh. Di TikTok pasangan ada yang begini gitu, kalian saling menyerang pasangan kalian satu sama lain gitu, jadi kayak menjadikan orang lain tuh jadi standar buat hubungan kalian. Nah, selanjutnya apa sih yang terjadi saat kita cemburu gitu kan. Nah, ketika kita cemburu muncul tuh biasanya tuh kita tuh ngalamin kayak pikiran kita tuh yang berputar-putar, ada kata-kata kayak dia tuh bohong gitu, dia tuh kayak beda deh, dia berubah deh gitu. Kita tuh kayak itu tuh yang cemburu lakuin ke otak kita tuh kayak gitu. Dan kita juga kadang membuat asumsi tanpa data atau enggak tanpa fakta gitu. Kita kayak mengasumsi dia bahasnya lama, kita asumsi oh dia lagi chatan sama cewek lain, oh dia lagi pergi sama cewek lain gitu gitu. Nah, emosi yang naik turun juga,
Kadang kan kita namanya perempuan, kalau di sini kan teman-teman yang perempuan mungkin ada yang emosi naik turun, apalagi yang kayak lagi datang bulan itu kan moodnya juga naik turun banget. Itu juga jadi banyak faktor-faktor. Biasanya kalau lagi datang bulan gitu lebih ada konflik dalam hubungan. Terus juga saat kita cemburu tuh kita bakal muncul nih dorongan untuk mengecek, memastikan, dan juga mengontrol pasangan kita. Kadang kan kita tuh wajar banget ya kalau misalnya kita cemburu, kita tuh pengen ngontrol, pengen ngecek, pengen mastiin lah pokoknya kalau misalnya dia itu nggak selingkuh, dia itu nggak bohong, dia itu nggak sama cewek lain gitu. Nah terus selanjutnya itu adalah kesulitan untuk fokus pada hal lain. Nah mungkin teman-teman di sini juga udah familiar banget ya kalau misalnya di kampus atau di mana kalau lagi pergi sama temen nih, dan teman kita, salah satu teman kita tuh ada yang lagi berantem sama pacarnya, itu pasti jadi beda banget. Jadi dia jadi nggak fokus mainnya, kalau misalnya di sekolah juga, kalau misalnya di kelas juga dia jadi nggak fokus belajarnya karena dia lagi berantem sama temennya, sama pasangannya gitu. Cemburu itu tuh ya disebabin nih biasanya kalau yang zaman sekarang gini karena balas chatnya tuh lama. Itu tuh kadang udah bete ya kalau balas chatnya lama. Itu juga ada perubahan sikap kecil yang ditafsirkan yang berlebihan. Misalnya kok dia biasanya jemput aku, kok jadi nggak jemput aku ya, apa dia jemput cewek lain. Jadi kok dia biasanya jam segini udah ngechat aku ya, udah ngucapin aku good morning gitu, tapi kok dia nggak ada. Jadi kita tuh kayak berlebihan gitu. Jadi kita tuh bikin skenario yang paling buruk di otak kita. Bisa ngelakuin yang namanya stop model. S itu adalah tuh kita menghentikan reaksi otomatis sebelum kita meledak. Kadang nih kalau misalnya ada masalah nih atau ada apa, tuh kamu kadang langsung meledak. Nah di sini kita menggunakan model stop, dimana kalau misalnya kita ada hal-hal yang kita dengar atau kita lihat itu sangat men-trigger buat kita ngasih waktu sejenak dulu sebelum kita meledak gitu. Kita proses dulu semuanya. Itu adalah take a breath, dimana kita tuh harus tarik nafas dulu sekitar 4 detik. Kita tahan 4 detik, terus kita hembuskan secara 6 detik. Mungkin teman-teman bisa lakuin berulang-ulang sampai diri teman-teman tuh lebih tenang gitu. Terus selanjutnya itu adalah dimana tuh adalah observe, dimana tuh kayak teman-teman tuh ngecek dan fokus ke diri teman-teman. Napasnya pendek gitu kan, lagi deg-degan, misalnya lagi gemeter, tangannya gemeter, terus pikiran apa aja yang muncul gitu. Teman-teman lebih ke koreksi diri gitu. Terus P yaitu adalah proses, dimana tuh teman-teman tuh ngambil keputusan nih yang gak akan nyakitin hubungannya gitu. Misalnya teman-teman bilang aku butuh waktu 10 menit ya buat kasih aku waktu dulu buat aku nenangin diri. Itu merupakan salah satu teknik yang teman-teman bisa pakai. Ada namanya teknik self compassion. Ini tuh self compassion itu adalah memperlakukan diri sendiri seperti kita memperlakukan sahabat yang sedang terluka. Nah 3 komponen utamanya itu adalah mindfulness, yaitu sadar apa yang kamu rasakan tanpa menghakiminya. Yang kedua itu adalah self kindness, dimana kita tuh menggunakan bahasa yang lembut pada diri kita sendiri. Terus yang selanjutnya itu adalah common humanity, dimana tuh kita tuh ingat bahwa semua orang tuh juga berjuang dengan hal yang sama loh. Kadang kita juga berjuang, kadang kita nggak cukup sama pasangan kita, tapi yang kita nggak pikir tuh dia tuh udah berjuang juga loh. Mungkin itu maksimalnya dia, walaupun tidak mencukupi apa yang kita mau gitu. Boundaries itu adalah aturan yang kita buat untuk melindungi diri kita, kenyamanan kita, melindungi harga diri kita. Nah contoh dari batasan yang sehat ya, itu misalnya nggak membuka HP pasangan tanpa izin. Selanjutnya itu adalah beri kabar jika sedang sibuk. Nah teman-teman di sini bisa nih ngebuat personal boundary contract, di mana tuh kalian tuh bakal bikin buat kontrak kalian sendiri. Kalian tuh bikin gini, misalnya aku berkomitmen untuk jujur pada pasanganku tentang emosiku. Oke, sekarang jadi di sini nanti aku akan share screen. Di sini kita akan main ya. Oke, ini udah muncul belum nih teman-teman nih? Aku akan manggil sesuai urutan di sini ya. Oke. Yang pertama Febiola ya. Oke, Kak. Oke. Nanti kamu boleh jawab ya. Nih, gimana sih kamu tuh membedakan antara batas yang sehat dan kontrol berlebihan dari pengalaman kamu sendiri? Aku nanti boleh minta contohnya nggak ya? Oke, boleh, Kak. Oke, silakan jawab. Kalau aku membedakan itu adalah, kan aku suka cek HP ya sama mantanku tuh, mungkin karena yang tadi kakak bilang aku sempat ada trust issue, dia nyimpen sesuatu hal, jadi tuh aku kalau lagi deket sama seseorang tuh aku suka banget ngecek HP dia. Tapi kalau gimana sih cara? Oke, selanjutnya Shakila ya. Iya, Kak. Oke. Kamu boleh jawab pertanyaan yang muncul ini ya. Apa sih kalimat yang kamu paling ingin dengar saat kamu tuh ngerasa tidak aman atau kamu lagi ngerasa cemburu gitu? Apa sih kalimat yang pengen kamu dengar? Kalimat yang pengen aku dengar kalau aku lagi ngerasa cemburu itu permintaan maaf. Kayak gimana? Kayak dia gak bakal ngulangin hal kayak gitu. Terus pokoknya sama tindakannya juga sih, Kak, bukan cuma kalimat aja. Sekarang giliran Angel. Angel Seo? Iya, Kak. Oke.
Kamu boleh jawab nanti pertanyaan yang muncul di layar ya. Nah, apa sih kebiasaan kamu tuh yang kalau misal kamu lagi cemburu atau kamu lagi terluka, lagi sakit hati, tapi tuh kamu nggak pengen kelihatan lemah? Apa biasanya yang kamu lakuin atau kebiasaan apa sih? Gitu. Aku biasanya menghindar sih kak, Hmm, karena aku nggak mau aja kelihatan kayak ih apa namanya lagi sedih ya, lagi terluka gitu. Makanya aku kalau misalnya cemburu, baik, baik. Oke, terima kasih Angel. ya kak. Oke, sekarang selanjutnya Najwa Aulia ya. Oke, Ya kak. kamu boleh jawab nih pertanyaan ini. Apa situasi yang langsung membuat kamu mempertanyakan kayak itu benar-benar saya nggak ya? Lagi ngomong apa tuh? Tiba-tiba muncul kata-kata itu di kepala kamu. Aku kan LDR ya kak. Iya. Pacar aku tuh di luar negeri gitu. Terus aku tuh kadang sedih kalau dia tuh nggak mau video call. Aku mau menanyakan dia beneran sayang kasih gitu. Padahal Orang nih. ya jadi ini aja kali ya, jadi over protect ya kali. Jadi posesif juga, makin-makin gitu jadinya. Iya, iya. Oke. Itu aja sih kak. Oke, terima kasih. Ya sama-sama. Oke. Kamu sebelum dan setelah mengikuti pelatihan dan main board game ini? Emosi yang aku rasain sih kak, yang pertama aku ngikut pelatihan ini karena aku penasaran sih, aku kan juga tipe cemburu. Kalau tadi saudara Emma bilang 9, kalau aku 10 cemburunya. Oh. Nah aku tuh pengen tahu salahku tuh di mana sih, padahal menurut aku biasa aja cemburu. Tapi sejak yang tadinya aku penasaran, emosi penasaran, ubah pikiran aku yang sering overthinking, sering cemburu, berulang itu berkali-kali. Jadi aku sempat ke-trigger juga sih sama pertanyaan tadi, jujur. Tapi dari situ aku juga sadar ternyata yang aku lakuin udah bener kak. Kita udah di ujung pelatihan untuk kita hari ini ya. Makasih buat teman-teman nih yang udah nyempetin ikut pelatihan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bersama-sama bisa bermanfaat buat